Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus sahibul bait Bapak Ian beserta Ibu Ros, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Biasanya ya, kesadaran orang untuk beragama itu yang pertama kali muncul itu kesadaran taklifi biasanya. Taklif itu beban ya. Saya harus begini, saya harus begitu. Saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Sehingga kalau kita beragamanya dengan kesadaran yang pertama ini, biasanya keberagamaan itu masih belum terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena dirasa masih sebagai beban. Jadi kalau tarawih itu, setelah tarawih itu kayak lega gitu, kayak bebas dari beban gitu. Begitu Ramadan, selesai Ramadan itu terasa seperti bebas dari beban Ramadan, seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu beban taklif namanya. Jadi beragama tapi kesadarannya baru, oh ini harus, oh ini tidak boleh gitu. Tapi itu bagus masih, karena dia masih punya kesadaran saya harus sholat. Karena dia masih punya kesadaran saya harus saum di bulan Ramadan. Karena dia masih punya kesadaran saya harus mengeluarkan zakat mal saya, misalnya zakatul fitri saya. Karena dia masih punya kesadaran saya harus berbakti pada kedua orang tua saya. Saya harus menjalin silaturahim misalnya. Itu masih bagus. Masih punya kesadaran daripada yang enggak sadar sama sekali. Karena kalau udah yang enggak sadar itu yang repot itu. Jadi makanya saya sering bilang ke banyak orang tua itu, ketika sebagian mereka mengeluhkan anaknya yang mungkin sholatnya agak ditunda gitu ya, atau agak bermalas-malasan gitu, saya bilang anak-anak kita punya kesadaran sholat aja udah bagus itu, saya bilang gitu. Hanya memang nggak bisa langsung jadi, berproses. Sebagaimana dulu orang tuanya juga berproses. Dan memang ketika Allah menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita, keluarga kita sholat, itu perintahnya kan wastabir alaiha, sawabuarlah. Bukan cuma sabar, tapi sawabuar. Disuruh ekstra sawabar, ekstra sabar. Makanya harus dipahami bahwa semua memang butuh proses, termasuk anak kita sebagaimana kita dulu juga butuh proses. Nah, saya ulang, kesadaran yang pertama ini saya ulang bagus. Artinya dia sudah punya kesadaran itu. Walaupun biasanya kalau kesadarannya taklif begitu itu biasanya sih ibadah itu belum terasa nikmat biasanya. Belum terasa nikmat. Ya tadi masih terasa sebagai beban, sehingga ya ketika tadi selesai tarawih seolah-olah bebas dari beban, alhamdulillah gitu. Selesai Ramadan, begitu selesai Ramadan rasanya kayak plong gitu.
Nah, itu biasanya. Kenapa? Karena memang ibadah itu dirasa sebagai taklif. Taklif itu apa tadi? Beban tadi itu. Itu yang pertama. Saya ulang, itu bagus. Tapi kalau bisa sih ditingkatkan lagi sambil terus belajar. Biasanya ini kalau orang terus belajar sambil pelan-pelan bermujahadah, itu akan ada masa atau fase di mana kita merasa butuh. Nah, itu kesadaran kedua ini disebut dengan kesadaran tahakkuki namanya. Kesadaran hakikat, sudah mulai ngerti hakikatnya ibadah itu. Biasanya ini di usia-usia kalau seperti kita ya Pak Yan ya, sama Ibu Ros dan yang lain-lain. Nah, biasanya kesadaran seusia-usia kita ini biasanya udah mulai muncul kesadaran merasa butuh. Merasa butuh karena udah mulai ngerti hakikat ibadah. Oh, ternyata ibadah itu kalau kita kerjakan itu yang untung ya kita tuh. Oh, ternyata kalau kita durhaka yang rugi itu kita tuh. Jadi makna famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah itu mulai kita pegang itu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu kita akan melihat akibat dari kebaikan yang kita kerjakan itu. Dan sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, kalau nggak ditobati ya, maka kita akan melihat akibat dari keburukan yang kita kerjakan itu. Makanya di sini orang udah mulai sadar, oh ternyata semua kebaikan yang saya lakukan itu kembali pada diri saya sendiri. Dan ketika saya berbuat yang tidak baik, maka yang tidak baik itu juga kembali pada diri saya sendiri. Sehingga kemudian yang muncul adalah kesadaran hakikat tadi itu. Hakikat di mana kita ini mulai merasa butuh beribadah kepada Allah, butuh taat kepada Allah, butuh meninggalkan durhaka kepada Allah. Karena kita tahu resikonya kalau durhaka pasti kembali pada diri kita sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah di surah ke-41 ayat 46 itu. Surah ke-41 ayat 46 kata beliau begini, ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilai li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Artinya apa kira-kira ini? Sederhana saja. Kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kelihatannya saja kita jahat sama orang lain, padahal sebenarnya kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Karenanya sebagian ulama itu ada orang kalau datang sama beliau itu minta nasihat, Syekh saya ada masalah Syekh. Saya ada masalah Syekh. Itu kalau kata Syekh itu bantu orang lain. Kata jamaahnya itu satu saat ya capek juga kan. Saya ini banyak masalah kalau malah suruh bantu orang lain, gimana sih Syekh katanya. Kata Syekh itu, kamu enggak percaya apa dengan hadis Nabi yang riwayat Muslim itu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Artinya apa? Tadi saya ulang, kelihatannya saja kita membantu orang lain, tapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kelihatannya saja, saya ulang, seseorang itu jahat pada orang lain, padahal sebenarnya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Nah, disinilah orang udah mulai ngerti hakikat dari ibadah. Oh, ternyata saya ini butuh sholat ya. Ternyata sholat itu saya butuhkan. Karena dalam Islam ada rumus dasar gini ya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor mas, silakan. Yang lain juga boleh, silakan. Ya, enggak apa-apa. Selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, bebas. Kalau sama saya bebas nih. Jadi bebas, senyaman mungkin ya. Atau mau duduk kursi mas? Enggak. Ya. Oh, nggih. Enggak apa-apa, saya maklum saya. Saya ulang ya. Jadi
tidak ada, ini rumus dasar. Dalam Islam itu tidak ada hal yang diwajibkan hingga wajib banget. Apalagi saya berkali-kali diwajibkannya. Kecuali dibalik semua itu pasti ada hikmah dan manfaat yang sangat luar biasa untuk jasmani kita, bahkan terlebih rohani kita, untuk duniawi kita, terlebih ukhrawi kita. Itu rumus dasar itu. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam Islam hingga dosa besar, dosa banget lah misalnya, kecuali dibalik semua itu pasti ada bahaya yang menganga, yang kalau kita terjang itu bahaya untuk diri kita, jasmani kita, terlebih rohani kita, duniawi kita, terlebih ukhrawi kita. Itu sunnatullahnya begitu, udah itu rumus dasar itu. Makanya ketika kemudian seseorang itu, sebut saja misalnya sholat, silakanlah searching nanti manfaat gerakan sholat misalnya. Itu gerakan sholat itu ternyata kalau kita belum ngomong pahalanya ya, kita baru ngomong manfaat jasmaninya, itu ternyata sangat luar biasa loh manfaat sholat itu. Apalagi yang sholat 5 waktu itu dengan rahasia-rahasia waktunya dalam pengobatan ilmu, pengobatan tertentu lah, saya nggak sebut, saya kurang ahli, saya cuma baca saja. Mungkin Anda ada yang lebih ahlinya maksud saya. Tapi yang pasti itu manfaatnya luar biasa. Begitu besar manfaat sholat secara jasmani, sampai kalau kita tidak sholat, ya rugi. Wong ada banyak manfaat yang luar biasa dalam sholat kok tidak diambil itu loh. Berarti apa? Rugi. Itu baru jasmani, belum keuntungan rohani, spiritualitas kita. Saum di bulan Ramadan misalnya. Saum di bulan Ramadan ini kalau kita searching tentang manfaat saum, luar biasa manfaatnya. Manfaatnya banget lah, terutama saum di bulan Ramadan ini. Saum secara umum wabil khusus selama bulan Ramadan itu. Yang begitu besar manfaatnya, kalau kita tidak ambil rugi. Itu baru keuntungan jasmani, belum keuntungan rohani. Kalau keuntungan rohaninya jelas saya kira terkait dengan ampunan, pemaafan, rahmat, barokah dari Allah dan begitu seterusnya. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar banget bahkan, kecuali di balik itu pasti ada bahaya yang menganga. Kalau kita terjang bahaya untuk jasmani terlebih rohani kita, untuk duniawi terlebih ukhrawi kita. Sebut saja misalnya free sex, zina itu misalnya. Itu kan ya silakan bacalah apa risiko kalau orang berbuat zina misalnya. Kan tinggal pilih itu, mau pilih Raja Singa atau Ait atau ketangkep Satpol PP, kan tinggal pilih. Ketangkep Satpol PP karena di Hotel Melati. misalnya. Artinya itu fisik sekali. Bahaya. Terus apa? Penyalahgunaan narkoba misalnya. Syirik sebagai dosa besar yang paling besar. Itu tidak hanya masalah akidah, fisik aja sudah bahaya itu. Kok bisa berapa banyak orang yang mati gara-gara ritual-ritual kesyirikan misalnya, yang sempat viral di Probolinggo itu yang menggandakan uang itu. Ada seorang yang sampai naruh uangnya 200 miliar dari Makassar itu, yang kalau ketemu sama Dimas Kanjeng dikasih minum, yang ternyata oleh polisi setelah diteliti minumnya itu ternyata mengandung racun. Gara-gara percaya sama Kanjeng Dimas yang akan menggandakan uang itu. Belum lagi yang kasus yang di Tangerang gara-gara ritual tertentu sama dukunnya untuk menggandakan uang, terus kemudian ternyata di dalam minuman itu udah dikasih racun tikus yang akhirnya 5 orang yang minum itu ya mati semua. Ya belum lagi yang hubungan dengan pelecehan seksualitas misalnya, pelecehan seksual menurut saya. Belum lagi yang hubungannya dengan nyawa dan seterusnya, semacam-macam lah. Jadi ternyata tidak ada hal yang dilarang dalam agama ini hingga mencapai dosa besar. Itu bahkan secara fisik bahaya bagi kita. Sebutlah apa penyalahgunaan narkoba misalnya, udah pasti larinya ke itu baru fisik jasmani, belum ruhani. Itu duniawi belum ukhrawi. Maka saya ulang sekali lagi, kalau sampai kita pada tahapan yang kedua ini, biasanya ya ibadah itu udah mulai terasa lebih nikmat biasanya. Kenapa kalau lebih nikmat? Ya karena kita udah mulai merasa, oh saya ini butuh baca Quran. Karena di dalam baca Quran itu ada banyak sekali manfaat untuk diri kita. Oh saya ini butuh rupanya untuk saum. Saya ini butuh sholat. Saya ini butuh berzikir kepada Allah. Saya ini butuh sedekah.
Saya ini butuh untuk silaturahim. Saya ini butuh untuk mulai merasa butuh. Nah, saya ulang, orang kalau udah mulai merasa butuh ini biasanya ibadah itu mulai terasa lebih nikmat biasanya. Ya karena paham tadi, oh ternyata semua kebaikan yang kita kerjakan itu kembali pada kita sendiri. Kalau kita durhaka, ternyata yang rugi ya kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu kesadaran yang kedua. Kalau kita mau terus belajar, terus bermujahadah, insyaallah lah kita akan sampai kepada derajat mahabbah, cinta itu. Jadi kalau ibadahnya udah karena cinta, itu ibadah akan terasa nikmat sekali. Nah, ini kita semua belajar, karena yang ngomong pun juga masih belajar. Karena ini kesadaran ini hadiah dari Allah sebenarnya. Tapi kita harus belajar, terus bermujahadah, agar mudah-mudahan kita nanti disampaikan oleh Allah ke derajat makom yang ibadah ini betul-betul tidak hanya karena semata-mata karena butuh saja, tapi lebih pada karena kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kesadaran yang ketiga ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, ya, surah ke-49 ayat 7 itu. Allah bilang, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa sederhananya gini. Orang itu kalau dalam hatinya sudah diberi rasa cinta kepada Allah itu, Allah akan jadikan iman itu indah dalam hati kita. Nah, indahnya iman itu karena adanya banyak cahaya dalam hati kita, cahaya ilahi. Dan indahnya iman itu kalau dalam hadis Bukhari, dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa dirasakan kalau dan semoga kita Allah anugerahi kita semua makom ini, yaitu makom mahabbah atau cinta ini. Tapi saya ulang tadi, pada perasaan merasa butuh itu saja udah bagus itu. Dimana kita merasa butuh untuk beribadah kepada Allah, kita merasa butuh untuk baca Al-Quran, kita merasa butuh kenapa? Karena ternyata pada semua ketaatan kita kepada Allah itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, baik bagi kita. Kalau kita berbuat jahat, ya buruk bagi kita sendiri. Makanya Allah katakan tadi di surah ke-41 ayat 46 tadi itu, di ujung ayatnya Allah bilang, wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Dan tiadalah Tuhanmu Allah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak zalim. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya, karena semua kembali pada diri kita sendiri. Nah, itu diantara prolog pertama saya terkait dengan masalah agar kita punya kesadaran ya bahwa ibadah ini bukan hanya semata-mata kewajiban gitu, bukan hanya semata-mata keharusan, tapi kita memang sebenarnya butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita ini tidak hanya terdiri dari jasmani, tapi kita terdiri dari rohani juga. Bahkan yang sesungguhnya kita justru yang rohani itu. Karena ketika pertama kali Allah ciptakan kita, itu dalam bentuk ruh, tidak dalam bentuk jasad. Jadi saya ulang ya, ketika Allah pertama kali menciptakan kita, itu justru dalam bentuk ruh, rohani, tidak dalam bentuk jasmani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Saat itu kita masih berupa ruh tanpa badan. Dan waktu itu kita hendak dikirim oleh Allah ke sulbi orang tua kita. Dan Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Oh ya, kami jadi saksi.
Berarti hakikat kita siapa? Ruh, bukan yang badan ini. Ruh itu sesuatu yang Allah ciptakan tanpa kita mengumpulkan. Tapi kalau badan ini, Allah ciptakan ini dengan kita mengumpulkan. Ya makan roti, tempe mendoan, ya sate, ya macam-macam jadinya badan kita ini. Berarti ini bukan sesungguhnya kita. Karena memang kalau kita lihat perjalanannya ya, kan pertama ruh masuk ke alam rahim, itu pertama kali ruh punya badan, punya jasad. Itu pertama kali ruh punya jasad itu ketika masuk di alam rahim itu. Cuman jasad kita di alam rahim itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Jadi 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Itu pertama kali kita punya jasad di rahim ibu kita itu. Dan itu pun dibentuk oleh Allah dari sesuatu yang tadinya berserakan. Biasa jauh-jauh lah, misalnya Ibu sinten Bu jenengan Bu? Bu Ani. Nah, Bu Ani non sewu lahir tahun berapa? 71. Tahun 69 di mana Ibu? 69 Ibu masih di sawah berupa padi. Di kebun berupa sayur ya, di kali berupa ikan, di pasar berupa tempe, macam-macam lah ya. Terus semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua Ibu. Malah sebelum dikonsumsi ikannya dimatikan dulu. Ikannya disiangin dulu, ada yang dibakar, udah gitu dipenyet lagi. Ada yang dipepes, ada yang digoreng. Jadi ayamnya juga gitu sama, dipotong dulu, sayurnya dimasak dulu, artinya mati dulu kan. Dari sesuatu yang berserakan dikonsumsi oleh kedua orang tua ibu, di ayah menjadi sel sperma, di ibu menjadi ovum. Dengan izin Allah menjadi manusia yang semoga Allah muliakan ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu berarti apa? Itu proses pengumpulan. Sementara yang ruh itu langsung dari Allah. Jadi yang sungguhnya kita bukan yang badan ini. Yang sungguhnya kita yang ruh itu. Karena ruh itu memang paket dari Allah langsung dari sejak pertama kali Allah menciptakan kita. Kalau badannya nanti berubah-ubah. Kita lihat perjalanannya ya. Begitu di alam rahim, kita pindah lagi ke alam berikutnya, namanya alam dunia sekarang ini. Ini alam ketiga ini yang kita tinggali. Sebenarnya dunia itu sifatnya ya, tempat tinggal kita ini namanya apa? Ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Jadi tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Sebentar, pendek sebentar. Artinya apa? Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya gitu. Maka karena hidup ini sementara, jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu, pasti itu. Karena Quran yang bilang di surah Al-Hadid, surah ke-57, ayatnya ayat 20 itu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Contoh yang paling sederhana bahwa dunia menipu ya, gula itu manis. Tapi kalau kebanyakan gula, ya kencing manis gitu ya. Kacang itu enak kacang. Tapi kalau nonton bola sambil makan kacang habis 2 kilo ya insya Allah lah. Asam uratnya insya Allah. Sate kambing muda itu ya enak. Tapi kalau sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah lah. Artinya apa? Itu contoh sederhana bahwa dunia ini menipu. Islam itu tidak melarang kita loh Islam itu tidak mengajarkan kita untuk anti dunia, tidak. Karena tidak ada yang sependek yang saya pahami, Islam tidak mengajarkan kita untuk antitesa terhadap dunia, tidak. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi yang salah adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai apa tadi? Tujuan. Nah, itu yang salah itu. Harusnya jadikan dunia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim bisa jadi dia harus misalnya kaya misalnya, bisa jadi dia harus punya jabatan dan kekuasaan bisa jadi. Tapi bukan kekayaan dan tujuan, bukan kekayaan dan kekuasaan tujuannya, tapi bagaimana dengan kaya itu dia semakin dekat dengan Allah. Bagaimana dengan jabatan itu dia semakin dekat dengan Allah. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, bukan anti dunia,
Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui apa tadi? Dunia. Tapi jangan pernah menjadikan dunia sebagai apa tadi? Tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu, pasti itu. Itu contoh dalam skala yang sederhana ya. Yang agak rumit dikit itu paling enggak selama pandemi ini ya, saya pernah ngikuti di Facebooknya Pak Mario Teguh itu, beliau cerita di Amerika selama pandemi kebanyakan yang bunuh diri itu orang yang ekonominya menengah. Jadi yang ekonominya menengah itu banyak yang bunuh diri katanya, kata beliau itu. Terus saya punya jamaah orang Kemang Pratama, suaminya orang Korea. Itu cerita banyak saudara suaminya itu yang bunuh diri. Bukan karena miskin, bukan. Karena ketakutan yang tidak beralasan tentang masalah dunia ini. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan, ya akhirnya bunuh diri. Itu contoh-contoh sederhana bagaimana ada banyak orang yang tertipu oleh kehidupan dunia ketika dia menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Dan memang tidak boleh kita seperti itu. Makanya dalam Islam dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikuasai dunia tapi menguasai dunia. Itu kalau dalam ajaran Islam. Itu tadi apa tadi? Contoh yang orang sampai bunuh diri hanya gara-gara apa tadi? Menjadikan dunia sebagai tujuan. Bahkan saya pernah mendapat cerita dari seorang kiai dari Semarang itu, namanya Kiai Budi. Beliau itu cerita di Amerika itu, saat beliau cerita itu ya, sekarang saya nggak tahu masih apa enggak, sedang mewabah penyakit psikis akut namanya penyakit kesepian katanya. Penyakit kesepian itu gimana? Jadi gini, mereka di sana itu banyak yang ketika masuk usia tua itu minta disuntik mati. Loh kenapa begitu? Saya tanya gitu. Ya karena mereka semasa hidupnya itu orientasi duniawinya kan luar biasa. Jadi hedonis lah mereka itu. Jadi materi oriented. Jadi dia membayangkan kebahagiaan itu dengan dunia, dengan materi lah. Nah, celakanya ketika mereka masuk usia tua, apa yang diharapkan bisa membahagiakan itu ternyata tidak bisa membahagiakannya. Pakai AC, masuk angin, duduk sevampuk ambeien, hubungan seksual udah mulai loyo, kemudian makan udah mulai pilih-pilih. Nah, orang ini mengalami apa ya? Jadi gini, tingginya materi tidak serta dengan tingginya spiritualitas gitu. Tingginya materi tidak serta dengan tingginya spiritualitas. Akibatnya apa kemudian? Ketika mereka tidak punya referensi spiritual yang cukup, apa yang terjadi? Mereka mengalami kesepian yang akut tadi itu. Sehingga sebagian mereka tidak tahan sampai minta disuntik mati. Ya, itu contoh orang yang tertipu oleh dunia ketika dia menganggap bahwa kebahagiaan itu mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita, kenikmatan dan kebahagiaan yang bersifat imateri atau non materi itu justru jauh lebih banyak sebenarnya. Makanan yang enak mungkin bisa kita beli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak bisa kita beli, tapi enaknya makan tidak bisa kita beli. Saya ada jamaah orang Kemang Pratama. Beliau diceritakan ke saya bahwa ketika masih miskin tidak kuat beli nasi padang. Sekarang sudah kaya, oleh dokter dilarang makan nasi padang. Jadi makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Di Surabaya, waktu saya masih di Surabaya itu ada pengusaha organda di Surabaya itu. Itu hari-hari makannya air putih sama kentang aja. Sementara pembantunya itu soto, sate, siti dimakan semua. Itu andekan bisa tuker gitu ya. Saya udah ganti posisi juga Mas Ahmad. Jadi andekan kemudian bisa ditukar, Pak, tuker Pak posisi. Kira-kira mau bayar mahal apa enggak itu? Tapi sayangnya itu nggak bisa dibeli. Jadi makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli.
Tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur tidak bisa dibeli. Ada pengusaha dari Jogja itu sering kalau diundang untuk ngisi penyuluhan di kantor Kementerian Koperasi di Jakarta itu, dia kalau ke Jakarta sering tidur di hotel yang kamarnya itu presiden suite apa namanya, saya nggak paham. Tapi dia cerita, saya walaupun kasur hotel itu mentul-mentul, saya tidak bisa tidur di kasur itu. Saya bisanya tidur itu di tikar. Ya, yang itu pun tikar dari mendong, yang itu bikinan khas Muntilan. Jadi kemana-mana bawa tikar itu, Pak. Kemana-mana bawa tikar. Jadi padahal di hotel itu kan kasurnya semua enak kayak apa itu. Tapi dia kemana-mana bawa tikar. Kenapa? Karena dia nggak bisa tidur di kasur itu. Coba bayangkan, pengusaha sukses sering kasih pelatihan di mana-mana, terus tapi kalau masuk hotel tidurnya di tikar. Jadi kemana-mana di kopernya keluarin tikar, gelar tikar, dan itu pun tikar yang khas Muntilan. Gitu. Ya Allah, itu terjadi. Makanya saya ulang tadi, nikmat itu tidak semata-mata yang bersifat materi, tapi yang non materi itu justru kadang jauh lebih banyak lagi. Itu diantaranya. Nah terus kemudian itu contoh ketertipuan yang agak rumit dikit ya. Nanti puncaknya naudzubillah kalau nyawa udah di sini. Itu kalau seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan tertipu oleh dunia ini. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Ada orang mau mati, dia bilang laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadi andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan mau menjadi hamba-Mu yang soleh. Mungkin sebagian kita bertanya begini ya, kenapa orang mau mati kok pengen sedekah? Kenapa kok nggak pengen sholat, kok nggak pengen haji atau umroh atau saum atau macam-macam? Maka jawaban sederhana saja. Pada saat orang mau mati, ibadah yang paling mudah satu sedekah. Itu paling mudah itu. Karena kecet-kecet sambil tolong transfer untuk masjid, tolong transfer untuk anak yatim, nah itu bisa itu. Kalau sholat kan harus wudhu dulu, kalau haji apalagi kan harus daftar dulu semacam-macam. Jadi ruwet. Yang paling mudah itu sedekah, satu. Yang kedua, kenapa dia nyesalnya kok sedekah? Kenapa enggak yang lain? Jadi gini. Setiap kita, saya, Pak Ian, Bu Ros, Ibu, saya mohon maaf,